atas kesempatan yang telah kami peroleh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang hukum Archimedes yang dapat diamati melalui kapal terapung. Nah, latar belakang dari proyek kapal terapung yaitu fenomena kapal terapung di atas permukaan air adalah salah satu contoh penerapan nyata bagaimana hukum Archimedes diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kapal baja besar tetap mengapung di laut meskipun massa totalnya besar. Ini karena desain kapal yang lebih besar, lebih lebar, membuat volume air yang dipindahkan cukup besar untuk menghasilkan gaya apung yang mampu menahan berat kapal. Berbagai jenis alat apung seperti kapal, perahu, ponton, atau struktur terapung lainnya dirancang berdasarkan prinsip ini. Pemahaman tentang prinsip gaya apung dan keseimbangan benda dalam fluida sangat penting untuk menganalisis bentuk lambung kapal, distribusi massa, dan kestabilannya. Perhitungan teknis untuk desain kapal bahkan melibatkan perkiraan volume terendam dan berat jenis air laut atau air tawar yang digunakan. Tujuan dari proyek ini yaitu membuat model kapal sederhana yang dapat terapung di air dan menganalisis penerapan hukum Archimedes secara langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya masuk pada landasan teori. Archimedes merupakan seorang ilmuwan asal Yunani yang pertama kali menemukan hukum Archimedes. Ketika dia melihat bahwa setiap benda yang dimasukkan ke dalam fluida akan mengalami gaya sebesar berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Archimedes tidak sengaja menemukan hukum ini saat ia mandi. Ia menyadari bahwa semakin dalam tubuhnya masuk ke dalam bak mandi, maka semakin banyak air yang ditumpahkan keluar. Dari pengamatan ini, Archimedes membuat kesimpulan bahwa benda yang tercelup di dalam cairan akan mendorong ke atas dengan tingkat dorongannya bergantung pada volume cairan yang dipindahkan. Benda-benda yang dimasukkan ke dalam fluida mempunyai berat yang lebih kecil daripada saat berada di luar fluida. Sebagai contoh, sebuah batu yang besar mungkin akan terasa sulit saat diangkat dari tanah dan terasa mudah saat diangkat dari dasar sungai. Banyak benda seperti kayu mengapung di permukaan air. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat gaya lain yang bekerja pada benda yang melawan gaya berat benda. Gaya ini adalah gaya apung atau gaya ke atas. Di dalam fluida yang diam, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya, volumenya akan mengalami gaya tekanan ke atas atau gaya apung sebesar berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut, yang biasa disebut hukum Archimedes. Gaya apung dihasilkan oleh perbedaan tekanan fluida di atas dan di bawah benda. Karena benda lebih dalam, tekanan di bagian bawah dasar dan perbedaan tekanan ini menyebabkan gaya ke atas. Suatu benda dapat tenggelam, melayang, atau terapung berdasarkan gaya apungnya. Hukum Archimedes sendiri berbunyi bahwa setiap benda yang terendam seluruhnya atau sebagian di dalam fluida mendapat gaya apung berarah ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda itu sendiri. Adapun rumus untuk hukum Archimedes yaitu gaya apung atau gaya ke atas sama dengan massa jenis fluida dikali dengan percepatan gravitasi dan dikali dengan volume terendamnya. Untuk setiap satuan dari persamaan ini, di mana gaya ke atas atau gaya apung dengan satuan Newton, massa jenis fluida dengan satuan kilogram, lalu kilogram per meter kubik, lalu ada percepatan gravitasi dengan satuan Newton per kilogram,
Lalu ada volume terendamnya dengan satuan meter kubik. Hukum Archimedes menjelaskan adanya keterkaitan gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Akibatnya ada gaya angkat ke atas atau gaya apung yang tentunya benda yang ada di dalam zat cair beratnya akan mengalami pengurangan. Akibatnya benda yang diangkat dalam air akan terasa lebih ringan jika dibandingkan saat diangkat di darat. Dalam hukum ini terdapat 3 kemungkinan yang terjadi jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair. Di antaranya yang pertama, benda akan mengalami tenggelam, di mana keadaan ini terjadi ketika massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda. Contohnya, besi atau baja akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air atau zat cair karena massa jenis besi lebih besar daripada massa jenis air. Pada keadaan tenggelam, benda di dalam zat cair lebih besar dibandingkan gaya ke atas oleh zat cair atau oleh cairan. Selanjutnya, pada kondisi kedua, kondisi melayang, keadaan ini terjadi ketika massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Benda yang melayang berada di antara dasar bejana dan permukaan cairan. Contohnya, telur yang dimasukkan ke dalam air, lalu ditambahkan sedikit garam akan mengalami benda melayang karena massa jenis keduanya sama. Selanjutnya, benda terapung. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih besar daripada massa jenis benda. Contohnya, plastik akan terapung jika dimasukkan ke dalam zat cair atau air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikut adalah desain alat. Nah, desain alat kami itu teman-teman bisa lihat pada slide. Nah, di sini model kapal yang kami buat terbuat dari bahan ringan dan kedap air. Kami merancang bagian dasar kapal berbentuk datar agar stabil di atas air dan mampu menahan beban tanpa tenggelam. Lalu yang berikut adalah alat dan bahan yang kami gunakan, yaitu yang pertama adalah styrofoam sebagai bahan utama pembuatan kapal. Lalu yang kedua adalah gunting atau cutter untuk memotong styrofoam. Lalu yang ketiga adalah penggaris untuk mengukur. Yang keempat, pisau kecil untuk memotong juga. Lalu yang kelima, air sebagai media pengujian gaya apung. Lalu yang berikut adalah wadah. Di sini kami akan mengisi wadah dengan air untuk meletakkan kapal. Lalu yang ketujuh adalah lem tembak untuk merekatkan bagian-bagian kapal. Yang kedelapan adalah beban seperti batu atau koin untuk menguji ketahanan. Lalu yang terakhir adalah bulpen untuk membuat sketsa desain kapal. Lalu yang berikut adalah proses dan tahapan kerja. Yang pertama adalah menyiapkan semua alat dan bahan yang telah disebutkan tadi. Kemudian menggambar sketsa awal desain kapal terapung. Lalu yang berikut adalah membentuk dan memotong dasar kapal dari styrofoam sesuai dengan ukuran. Lalu yang keempat adalah menyusun bagian dasar dan lambung kapal secara bertingkat. Lalu yang berikut adalah menyatukan semua bagian kapal menggunakan lem tembak agar kuat dan tidak mudah lepas. Lalu yang keenam adalah meletakkan kapal di atas permukaan air di dalam wadah. Lalu kemudian menguji gaya apung dan kestabilan kapal saat diberi beban ringan. Lalu selanjutnya menambahkan beban secara bertahap untuk melihat batas daya apung. Lalu yang terakhir adalah mengukur volume bagian kapal yang terendam untuk melakukan analisis. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu pengujian dan hasil. Nah, pengujian yang pertama itu pada kapal akan diletakkan
di dalam baskom yang berisi air untuk menguji keadaan kapal apakah terapung atau tidak. Nah, pada pengujian pertama ini dapat diamati bahwa ketika kapal ditaruh di dalam wadah yang berisi air, kapal akan terapung dengan stabil. Yang kedua itu beban ditambahkan secara bertahap. Nah, pada beban pertama yang ditambahkan dapat diamati bahwa kapal masih dalam keadaan stabil. Namun ketika beban secara bertahap ditambah beban misalnya 2 atau 3 hingga 5, maka keadaan kapal tidak akan stabil atau mulai sedikit tenggelam. Nah, untuk beban di atas 5 beban, maka keadaan kapal diamati bahwa kapal akan tenggelam. Nah, dari hasil percobaan atau pengujian yang dilakukan dapat diamati bahwa kapal mengapung karena gaya apung lebih besar dari berat total